Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Cepot Jogja, sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang kita bahas materinya adalah transistor. Demi waktu, ingatlah yang kuasa. Selamat mengikuti. Di sini Anda perhatikan ada gambar sepotong pipa ya. Saya beri keran ya. Sepotong pipa saya beri keran ya. Ini saya umpamakan sebuah transistor, yaitu sepotong pipa saya beri keran. Ini adalah kolektor, kerannya itu basis, kemudian pipa yang bawah ini adalah emitor ya. Dengan demikian nanti saya analogikan transistor itu sebagai sepotong pipa yang saya beri keran ya, supaya mempermudah pemahaman terhadap transistor. Nah, ini kebetulan pipanya seperti ini ya, ukurannya mungkin 1 dim atau berapa ya. Ukuran pipa kan ada 1 dim, ada 3/4, ada 1,5 dan lain-lain. Semakin besar pipanya berarti nanti kemampuan untuk mengalirkan arus juga besar. Nah, kemampuan untuk mengalirkan ini kan kalau pada transistor saya ibaratkan sebagai faktor penguatan ya, faktor penguatan atau HFE ya, faktor penguatan. Setiap pipa beda-beda tergantung ukurannya ya. Nah, ini HFE-nya saya umpamakan 100 ya, yang pipa seperti ini HF-nya atau faktor penguatannya 100 ya. Ada yang faktor penguatan itu HFE, ada yang beta ya, tapi prinsipnya hampir sama ya. Nah, sekarang begini, supaya transistor itu bekerja ya, harus ada apa? Dalam gambar ini ya, ini sebuah transistor, ini bisa bekerja bagaimana? Ada syarat yang harus terpenuhi kan gitu ya. Kalau seperti ini kan dari atas dituangkan air yang banyak ya, tidak akan bisa mengalir ke bawah ya. Jadi di kolektor diberi arus ya, terhenti di sini, tidak sampai ke bawah kan gitu ya. Nah, ini harus ada syaratnya, yaitu yang pertama harus ada VBE, tegangan yang digunakan antara basis dan emitor ya. VBE itu harus ada, tegangan VBE ya. Maksudnya tegangan VBE itu adalah tegangan yang dipakai oleh bahan daripada transistor ini. Misalkan saja transistor ini digunakan bahannya menggunakan silikon ya. Silikon itu berapa untuk bahan silikon? VBE-nya ya. Supaya apa? Supaya deflection layer pada bahan silikon itu menyempit ya, sehingga bisa dialiri arus. Nah, contohnya kita buat bahan ini dari silikon ya. VBE-nya berapa? Silikon itu adalah 0,7 ya. Ini baru nanti bisa untuk menghantarkan ya. Tapi ini kan belum dibuka ya. Maka selain bahan dari silikon ini kita beri tegangan 0,7 volt untuk deflection layernya supaya menyempit, maka ada syarat yang lain, yaitu harus ada arus yang melewati basis. Nah, arus basis itu disebut IB, itu untuk mengatur-atur ini ya, katup yang di sini, klep yang di sini, jangan sampai nutup ya. Ini harus ada arus basis yang mengatur-aturnya ya. Nah, contohnya ini kita beri IB 2 miliampere ya. 2 miliampere bagaimana nanti bisa buka Anda? Nah ya, setelah kita beri 2 miliampere, nah buka segini ya. Sehingga di sini ada arus yang dari kolektor ke emitor ya. Berapa arusnya? Nah, tadi kan sudah disampaikan contohnya, faktor penguatan ini ada 100 ya. 100 kali ya. Kalau ada arus basis di sini 2 miliampere ya kali 100 ya. IC-nya ya. Sehingga di sini akan mengalir arus 200 miliampere yang ke bawah ya. Kemudian kalau IB kita naikkan lagi dari 2 menjadi 4. Nah, menjadi 4 ya. Bagaimana?
arus yang mengalir ke bawah kan berarti juga semakin besar. 4 kali faktor penguatannya 100 tadi menjadi 400 ya. Yang mengalir ke bawah sini menjadi 400 miliampere ya. Kalau kita perbesar IB-nya lagi menjadi 6 ya, menjadi 6 ya. IB itu 6 miliampere, faktor penguatannya 100, 6 kali 100 jadi ada 600 miliampere dari sini sampai ke bawah ya kan gitu. Kalau misalkan saja saya beri 8 miliampere, wah udah maksimal ya. Sehingga 8 kali 100 ada 800 miliampere ya. Ini memang kemampuannya 800 ya. Oh, lah saya kepengen yang 1000 miliampere ya, pipanya diganti atau transistornya diganti yang lebih besar kan gitu ya. Dengan demikian ini arus basis ini seolah-olah kan mengatur-atur apa? Mengatur-atur IC ya. IC yang di sini mau berapa kan bisa diatur-atur sesuai dengan fungsi nanti transistor sebagai apa. Kalau sebagai penguat depan, sebagai penguat tone kontrol, sebagai penguat yang lain kan nanti arus yang dibutuhkan kan beda-beda. Ini dikemudikan atau dikendalikan dari IB. Jadi jangan dipaksakan. Kalau ini hanya kemampuannya 800 miliampere kok dipaksakan enggak bisa, ini sudah pol kok ya, maksimal ya. Nah, syaratnya bagaimana? Ya harus ganti transistor yang lebih besar ya. Contohnya transistor yang SB178 misalnya, saya itu hanya order berapa miliampere ya, mungkin hanya 80 miliampere, dipaksa supaya 1000 tidak bisa ya. Maka ganti transistor yang lebih besar ya, pakai transistor yang jengkol yang gede ya, bisa mencapai 5 ampere ya. Tidak hanya jengkol ya, mungkin lebih besar lagi ya. Ini jenis transistor ya. Jenis transistor itu hanya ada 2, yaitu sambungan ya, silikon P kemudian N kemudian P ya, di Johnson seperti ini. Dan yang satunya silikon N ya, tipe N, kemudian disambung tipe P dan tipe N ya. Ini dari silikon ya, contohnya bisa dari germanium dan dari silikon ya. Nah, silikonnya jenis P, sambung jenis N, sambung jenis P. Jadi seperti itu. Jadi terjadinya transistor disambung seperti ini, sehingga di sini akan yang paling atas ini kolektor, ini tengah basis, paling bawah emitor. Ini yang atas kolektor, ini basis, ini emitor ya. Bedanya kalau ini basisnya N, kalau ini basisnya P ya. Untuk simbolnya, simbol transistor ya, itu seperti ini. Di bawahnya itu simbol transistor. Itu untuk yang jenis PNP, emitornya anak panahnya menuju basis. Anda ingat ya, jenis PNP anak panah untuk emitornya menuju basis ini. Sedangkan untuk jenis NPN, emitornya ini anak panahnya ini meninggalkan basis. Ini perlu Anda ingat ya, jangan sampai keliru nanti ya. Soalnya dalam pengukuran nanti menentukan sekali apakah itu transistor jenis PNP ataupun NPN. Dalam pengukuran harus ya, jangan sampai keliru. Ini Anda ingat dari simbolnya ya. Nanti kita lanjutkan dari rangkaian dasar transistor. Rangkaian dasar transistor ada 3 macam ya. Yang pertama common basis. Common itu maksudnya bersama ya, ini basis dimiliki bersama untuk bagian input dan dimiliki bersama untuk bagian output. Kemudian yang kedua common collector ya. Untuk common collector itu kenapa kok yang digroundkan yang emitor ya, memang jenisnya seperti ini ya. Ini arusnya hampir sama, lebih besar yang di sini ya, arusnya lebih besar yang emitor karena ketambahan arus basis, sehingga common collector diambil pada bagian emitor ya.
dimiliki bersama untuk input dan output. Kemudian common emitter di-groundkan ya, dimiliki bersama oleh input, gambarnya seperti ini, dan dimiliki bersama oleh output. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahannya ya. Untuk common basis, penguatan tegangan besar ya, penguatan arus kecil. Untuk common collector ya, karena di sini kan arusnya lebih besar tadi, maka penguatan tegangannya kecil, kebalikannya penguatan arusnya besar ya. Ambilnya dengan di sini common collector. Kemudian common emitter itu penguatan tegangan besar ya, penguatan arus besar ya. Sehingga untuk common emitter ini biasanya untuk rangkaian bagian power amplifier ya, karena tegangan besar, arus besar kan dayanya besar ya. Kalau ini biasanya digunakan untuk penstabil tegangan ya, pada penyearah ya. Ini penguatan arus ya. Jadi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Buset, ternyata gampang ya untuk mengenali transistor.